Halo. Hai, balik lagi di Wheel Garage. Nah, kali ini edisi San Mori ya, tapi nggak naik motor. Kita naiknya mobil. Kita mau kemana, sayang? Makan apa? Makan coto ya? Coto. Makan coto sama ada papa juga sama mama, sama si Wilbert. Tapi dia naik mobil sendiri karena saya request lagi mau nge-review mobil ini. Ya, jadi ini mobil yang kalau teman-teman sempat lihat di vlog saya yang sebelumnya pas ngirim dari Makassar ya, saya baru ngambil ini Porsche Cayenne GTS tahun 2013 yang 9581. Jadi dia belum facelift, mesinnya masih V8 non turbo. Kalau yang facelift dia V6 turbo. Nah, Cayenne GTS ini dia tipenya, kalau di range-nya Porsche Cayenne ya, dia ada di atasnya Porsche Cayenne S, tetapi di bawahnya Porsche Cayenne Turbo. Jadi dia ada di antaranya. Namun yang paling berbeda dari Cayenne GTS ini, dia memang apa namanya? Apa sih sebutannya kali ya? Sport bukan sport division ya. sorry. Jadi apa ya? Jadi memang lebih peruntukannya lebih buat SUV sport ya. Dia dibuat untuk ngelawan kayak X5M, kayak mungkin lawannya sama kalau Mercedes-Benz apa ya? ML, GL. Mungkin kali ya. Nah, jadi dia dibuat untuk ngelawan SUV sport ya. Jadi kalau sama Porsche Cayenne S atau turbo, dari segi power dia di atasnya yang Cayenne S, tapi di bawahnya yang turbo ya. Tapi ya kayak gitu tadi yang saya bilang, dia sport banget ya. Jadi contoh. Jadi kayak kursi ini semi sport mungkin ya sebutannya, atau sport seat. Dia apa ya, mendekat banget gitu ya. Sebenarnya kurang nyaman ya. Kurang nyamannya juga dengan kursi ini, saya sering kepentok pilar A ini. Soalnya kalau naik turun ada ujungnya itu, jadi kepala saya sering kepentok di pilar A ini. Terus yang rasanya sport banget ya, karena memang dia dari Porsche sendiri dia lebih firm ya. Suspensinya lebih firm dibandingkan yang Turbo S ataupun Cayenne S. Dan juga dia udah dibekali langsung dengan Porsche Sport E-House PSE. Jadi dia dari bawaannya udah Sport E-House. Jadi kalau kita pencet sport, dia langsung respon gasnya berubah langsung. Knalpotnya juga langsung, valve-nya berubah, jadi dia mengeluarkan suara. Jadi kalau di mode biasa gini comfort, dia nggak ada suara ya. Nah di sini dia ada, setahu saya sih sama sih dengan Porsche Cayenne yang lain, dia ada pengaturan setting suspensi, sport, normal, comfort, ada sport settingnya. Cuman memang dia feeling berkendaranya lebih rigid. Jadi awalnya dulu saya mikir cukup skeptik lah ya dengan embel-embel SUV sport. Saya mikirnya ya SUV bisa se-sport apa sih? Gak mungkin lah bisa nyaingin sedan. Mungkin feelingnya ya, yang saya ngomong ini feelingnya, bukan soal powernya atau apa. Saya mikir ya nggak mungkin lah bisa se excited bawa sport sedan lah. Saya mikirnya gitu, karena dulu saya pakai BMW seri 5 yang menurut saya cukup excited ya, driving experience-nya. Tapi yang saya suka juga dari mobil ini karena awalnya bukan itunya, karena saya skeptik, jadi saya nggak terlalu mikirin dengan driving experience-nya. Cuman saya suka dengan interiornya. Jadi papa saya juga pertama jatuh cinta sama mobil ini, dia ngeliat interiornya. Ya maklum ya kita selama ini peliharanya kebanyakan mobil Jepang ya, Land Cruiser, Lexus,
ngelihat interior Porsche langsung, widih keren banget ya. Langsung jatuh cinta sama interiornya. Dan memang sih menurut saya dengan build quality interiornya cukup bagus, nggak kerasa murah ya. Bukan menjelekkan salah satu produk atau apa ya, kalau yang saya pakai dulu ya jauh sih ya, memang ini kerasa apa ya, eksklusif ya bahan-bahan interiornya. Dan juga setelah saya punya ini ya, saya nggak pernah apa ya, selama ini saya jarang pakai dan saya nggak pernah pakai untuk buat kenceng-kenceng lah ya. Iyalah, namanya SUV kan selama ini ya pakai jalan aja ke mall sama istri, kita pakai jalan-jalan. Tapi sempet kemarin kita dari mana sayang ya, yang di tol itu? Oh, dari Omaldi ya. Jadi kemarin saya dari Sidoarjo, dari tempatnya Omaldi, ngelihat motor saya kan lewat tol. Selama ini saya nggak pernah nyetir mobil ini lewat tol, jadi saya nggak pernah bener-bener nyobain sportnya, saya nggak pernah nyobain feeling berkendaranya dengan benar-benar. Waktu kemarin nyoba, gila, apa ya, saya pernah bawa M5 F10 ya, mirip kayak gitu. Jadi mobil ini memang berat, mobil ini memang gede, tapi soal rigid, bener-bener mobil ini saya bilang bener-bener apa ya, serasa bawa sport sedan lah. Jadi nggak kerasa bawa SUV. Dari agresifnya steeringnya, dari apa ya, kestabilan saat nikungnya, benar-benar yang saya bilang mobil ini Porsche luar biasa deh bikin SUV sport kayak gini. Terus yang bedain dia juga sama Cayenne biasa, dia ini yang saya bilang tadi, dia walaupun dia ada di antara Cayenne S dan Turbo, tapi dia punya opsional yang nggak ada di Cayenne yang lainnya. Salah satunya dia punya apa ya namanya, list kaca ini semua. Kalau di Cayenne S atau Turbo dia chrome ya, dia ini warnanya hitam. Itu bukan opsional di Cayenne ya, tapi memang satu-satunya di Cayenne GTS. Terus spoiler belakang dia yang model double ya. Kalau di Cayenne GTS dia hanya spoiler biasa satu, tapi atau di Turbo juga dia modelnya satu biasa, tapi di Cayenne GTS ini dia modelnya dua. Dan memang saya baca-baca di internet, dia memang ada perbedaan downforce sepersekian ya. Mungkin ya kalau buat daily sih nggak mungkin kita ngerasa lah perbedaannya sebenarnya. Cuman ya menurut saya, seberapa seriusnya Porsche buat mobil Cayenne GTS Sport, sampai spoiler aja dia bikin yang lebih punya daya tekan ya daripada yang biasa. Jadi kita udah bisa paham bahwa memang Porsche ini bikin Cayenne GTS ini benar-benar pengen bikin SUV sport. Terus yang bikin beda dia dengan Cayenne biasa apalagi ya, mungkin setahu saya di rasio gear juga ada perbedaan kalau nggak salah ingat ya, saya juga lupa. Cuman ya saya nggak pernah bawa Cayenne yang biasa, jadi saya nggak seberapa paham mengenai itu. Tapi yang jelas waktu bawa Cayenne GTS ini bener-bener ngerasa kayak bawa sport sedan lah. Terus dan juga walaupun di balik rasa sportnya, mobil ini masih cukup nyaman kok dikendarain untuk harian. Nah kayak sekarang kita di mode comfort, nyaman kok, nggak ada apa ya. Dulu saya pakai BMW, gimana ya, memang dia sport, tapi buat harian kita bakal ngerasa capek bawa mobil itu karena terlalu sport kayak gitu. Nah jadi ini masih sangat
bisa ditoleransi lah, masih sangat-sangat nyaman, nggak ada masalah dengan masalah kenyamanannya. Ya hujan becek, kalau mobilnya baru dicuci, ya udahlah. Apalagi mungkin dia ada engine start stop ya, optional standar Porsche lah ya yang tahun-tahun segitu. Terus audio udah pakai Bose. Terus untuk connectivity dia bisa aux Bluetooth, bisa ditaruh SIM card juga kalau teman-teman mau jadiin mobilnya kayak Mr. Jeremy Clarkson bilang, Porsche itu bisa dijadiin mobile phone berjalan. Jadi bisa dimasukin SIM card buat apa? Buat nelpon langsung. Kayak gitu. Dan juga yang bedain ini dengan versi turbo atau Cayenne S lainnya, dia Sport Chrono Pack ya. Jadi dia langsung ada stopwatch di bagian tengah situ. Kalau yang turbo atau turbo S, dia di bagian tengahnya itu kompas sama jam kalau nggak salah. Tapi ini yang tengahnya ini dia jam dan stopwatch. Itu yang bikin beda. Jadi memang mobil Cayenne GTS ini benar-benar diciptain buat orang-orang yang pengen punya SUV tapi bisa dipakai buat track day kali. Ya sayang di Surabaya nggak ada sirkuit yang mumpuni ya buat track day. Jadi ya kita nggak bisa nyoba juga seberapa luar biasanya sih dia di track ya. Mungkin kayak gitulah yang saya bisa bagiin teman-teman, pengalaman saya punya Cayenne GTS ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga langsung aja komen. Bagiin juga video ini, aktifin loncengnya biar teman-teman dapat video terbaru dari Wheel Garage. Thank you dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Tuhan berkati. Bye bye.